يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار مولاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت محمد عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسين 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 جميعا. حسين 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 حسين. Jangan malu minta syafaat. Husain 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 ya Husain. Husain 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 Husain. Panggil Zahra 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 Zahra. Yang keras jangan malu. Zahra ya Zahra ya Zahra. Zahra 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 Zahra. Lagi ya Husain. Husain 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 Husain. Semoga Imam Husain hadir. Semoga beliau melihat setitik air mata kita.
حسين 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 السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم جميعا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بأعلى أصواتكم السلام على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqna bil huda wa alhimna at-taqwa. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Al-Fakir untuk membawa diri kita masuk ke 14 abad yang lalu, bagaimana diri kita dipilihkan saat itu menjadi pasukan siapa, menjadi pengikut siapa, mencintai siapa. Sekelumit kisah malam ketiga Muharram adalah bagaimana kafilah-kafilah syahadah menuju Karbala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wahai jiwa-jiwa yang malam ini datang membawa luka, lapangkanlah dada kami untuk mengenal kebenaran, sebagaimana kebenaran itu dikenal oleh para pecinta Ahlul Bait. Jadikan majelis ini bukan sekedar tangisan, tetapi tempat hati kita nanti dibangunkan. Sebab tidak semua air mata adalah kelemahan. Ada air mata yang menjadi baiat, ada isak yang menjadi ilmu, ada duka yang menjadi janji bahwa kita tidak akan berdiri bersama orang-orang zalim, walau dunia seluruhnya memaksa kita diam. Malam ini kita tidak hanya mengenang perjalanan seorang cucu Nabi, kita sedang membuka kembali halaman-halaman yang paling pedih dalam sejarah umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Halaman ketika agama yang disempurnakan dengan wahyu disaksikan di Ghadir, dipeluk oleh Salman, Abu Dhar, Miqdad, Ammar, dan para pecinta-pecinta kebenaran. Perlahan-lahan dikepung oleh kepentingan, ketakutan, dan bisu yang dibayar murah. Di Ghadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan Ali dan menyerukan, "Man kuntu maulah fahadha Aliun maulah." Tetapi beberapa puluh tahun setelah itu, putra Ali dan Fatimah harus berjalan menuju tanah asing, bukan untuk merebut singgasana, tetapi untuk menyelamatkan makna agama dari tangan penguasa
yang mencemarkan nama-nama Islam. Sebelum sampai ke Karbala, luka itu sudah dimulai di Kufah. Muslim bin Aqil, sepupu Imam Husain alaihi salam, datang bukan membawa pedang perebut kuasa, tetapi membawa amanat, memastikan apakah hati penduduk Kufah benar-benar siap menolong cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya ribuan tangan dibentangkan, ribuan janji diucapkan, ribuan bibir berkata, kami bersamamu wahai putra Rasul. Namun ketika Ubaidillah bin Ziyad masuk dengan ancaman, emas, mata-mata dan ketakutan, janji-janji itu jatuh seperti daun kering di musim panas. Muslim yang semula dikelilingi manusia akhirnya berdiri sendirian. Inilah awal tangis Karbala. Bukan pedang musuh yang paling dahulu melukai Al-Husain, tetapi pengkhianatan orang-orang yang mengirim surat cinta lalu menutup pintu ketika utusan cinta itu meminta perlindungan. Di rumah Hani bin Urwah, Muslim sempat mendapat tempat. Hani bukan sekedar tuan rumah, ia menjadi simbol keberanian seorang tua yang tidak rela menyerahkan tamu Ahlul Bait kepada tirani. Tetapi Kufah sudah berubah menjadi kota yang mengintai napas orang-orang setia. Mata-mata Ibnu Ziyad menyelinap, pura-pura menangis karena cinta kepada keluarga Nabi, lalu menusuk dari dalam. Hani dipukul, dihina, diseret. Muslim dikepung, ditinggalkan, lalu syahid dalam keterasingan. Wahai pecinta Al-Husain, dengarkanlah duka ini sebelum leher Husain disembelih di Karbala. Hati beliau sudah disembelih oleh kabar bahwa Muslim dan Hani telah gugur tanpa pembela yang dahulu berjanji. Ada pula Maitham At-Tammar, pecinta Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, orang sederhana yang menjual kurma, tetapi hatinya memikul rahasia-rahasia wilayah. Ia telah diberi kabar oleh Amirul Mukminin tentang akhir hidupnya. Ia akan digantung, tangan dan kakinya dipotong, lidahnya dibungkam karena tidak mau berlepas dari kata Ali. Maitham menjadi pelajaran bagi kita. Orang kecil dalam pandangan dunia bisa menjadi raksasa di hadapan Allah ketika ia menolak menjual imannya. Ia syahid sebelum Karbala, seakan darahnya menjadi pembuka jalan bagi darah Al-Husain. Kufah yang dahulu mendengar khutbah Ali, kini tega menggantung pecinta-pecinta Ali. Sementara itu Imam Husain berada di Mekah. Kota suci itu dipenuhi jamaah. Tawaf berputar, talbiyah menggema, manusia datang dari jauh untuk berkata labbaik Allahumma labbaik. Tetapi betapa perihnya wahai hati, di tengah gema labbaik kepada Allah, ada rencana untuk menumpahkan darah cucu Rasulullah di sekitar Baitullah. Imam Husain alaihissalam mengetahui bahwa kesucian Ka'bah akan dinodai bila beliau tetap tinggal. Maka beliau mengubah perjalanan hajinya dengan menyempurnakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, lalu mulai pergi ke Kufah. Ia meninggalkan rumah Allah agar darahnya tidak menjadi alasan musuh merusak kehormatan rumah-rumah Allah. Di hadapan manusia, Al-Husain tidak bicara seperti politisi yang mencari dukungan. Beliau bicara seperti layaknya pewaris para nabi. Inni li aslihi ummati jaddi. Aku tidak keluar karena sombong, bukan karena kerusakan. Aku keluar untuk memperbaiki umat kakekku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Al-Husain tidak bergerak karena ambisi, tetapi karena agama telah dipaksa tunduk kepada istana. Yazid bukan hanya nama seseorang. Yazid adalah lambang ketika maksiat memakai jubah kekuasaan, ketika kebatilan menuntut baiat, ketika masyarakat memilih aman daripada benar. Dalam satu riwayat menyebutkan bahwa Al-Husain juga meninggalkan salah satu putri tercintanya di Madinah, Fatimah dengan julukan Alilah, yang masih kecil dan sedang sakit. Khawatir dirinya tidak berada dalam kafilah surgawi ayahnya.
kakeknya dan neneknya, ia memohon dengan tangisan kepada Al-Husain, "Abah, apa yang terjadi dengan diriku? Bagaimana nasib seorang cucu Fatimah yang sedang sakit ini apabila ditinggal oleh kafilahmu? Apa yang terjadi padaku, wahai putra Haidar?" Al-Husain menjawab dengan lirih, "Ya binti, tak ada kewajiban ataupun taklif untukmu. Engkau akan terus ada di hatiku, di hati Bunda Zahra alaihissalam, di pelukan Paman Al-Hasan alaihissalam. Hilangkanlah kekhawatiranmu. Semoga Allah, Rasul dan Ahlul Baitnya selalu menjagamu di sini bersama Paman Abdullah, putra Ja'far Tayyar." Dijawab kembali oleh Fatimah, "Kalau begitu semoga Allah tetap penulisku masuk menjadi orang-orang yang sabar. Seperti halnya doa Nabi Allah Ismail ketika turun perintah kepada ayahnya untuk menyembelihnya. Ayahku, usapkanlah tangan sucimu ke keningku dan peluklah aku lagi yang erat, ayah." Kafilah itu lalu bergerak menuju Kufah. Di sepanjang jalan, Al-Husain seakan melihat seluruh sejarah keluarganya berjalan bersamanya. Beliau teringat Ghadir ketika umat diperintahkan menjaga wilayah Amirul Mukminin, ayahnya Ali. Beliau teringat Thaqifah ketika hak keluarga Nabi dilupakan, padahal tubuh suci Rasulullah yang syahid belum dikuburkan. Beliau teringat pintu rumah Bunda Fatimah Zahra, pintu yang seharusnya menjadi tempat malaikat turun memberi salam, tetapi sejarah mengenangnya dengan tangisan. Beliau teringat ibunya yang syahidah dengan rusuk yang patah dalam usia muda, menyimpan luka yang hanya Allah dan Imam Ali alaihissalam yang benar-benar tahu kedalamannya. Al-Husain juga teringat ayahnya yang keningnya terbelah ketika sujud di mihrab Kufah. Pada saat pedang Ibnu Muljam menghantam, ia berkata, "Fustu wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang." Alangkah berat warisan itu. Ayahnya dibunuh di masjid, kakaknya diracun di rumah, dan kini dirinya berjalan menuju tanah yang telah lama diberitakan Rasulullah. Ahlul Bait tidak pernah mencari kematian. Tetapi ketika kebenaran hanya bisa hidup dengan darah mereka, mereka tidak akan pernah mundur. Beliau teringat Imam Hasan Al-Mujtaba, kakaknya yang lembut, sabar, dan penuh hikmah. Al-Hasan diracun, tubuhnya menahan sakit, hatinya menyaksikan umat yang tidak memahami betapa mahalnya perdamaian yang ia pilih. Al-Hasan merintih kepada adiknya Al-Husain, "La yaum ka yaumika ya Aba Abdillah." Tidak ada hari seperti harimu, wahai Aba Abdillah. Kalimat itu seperti wasiat dari satu imam kepada imam berikutnya. "Duhai adikku, aku menanggung racun, tetapi engkau akan menanggung pedang, haus, kehilangan anak, kehilangan saudara, dan melihat keluargamu menjadi tawanan." Ketika kabar syahidnya Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah sampai kepada Al-Husain, beliau berhenti. "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Kalimat itu bukan sekedar bacaan ketika musibah datang. Ia adalah cara wali Allah menyerahkan luka kepada Allah. Imam memanggil rombongannya dan berkata bahwa para pengikut di Kufah telah meninggalkan mereka. Beliau memberi izin siapapun yang ingin pergi, pergilah. Tidak ada celah, tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan. Agama Husain bukan agama yang memaksa orang mati demi nama besar. Agama Husain adalah kesadaran. Bila kau tinggal, tinggallah karena kau tahu harga kebenaran. Ikhwan wa akhwatil a'izza, inilah saat kita pecinta Al-Husain bertanya kembali kepada diri kita. Apakah nikmat wilayah masih tidak bisa kita syukuri? Apa yang bisa kita hadiahkan untuk Islam? Duduknya kita dengan merenungi musibah Al-Husain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menangisi dosa-dosa penyesalan selama setahun ke belakang. Dan berjanji, berbaiat di awal tahun ini, semoga kita terus menjadi pribadi yang tidak pernah tunduk kepada kezaliman dalam bentuk apapun. Ala wa inna da'i ibn da'i
qad raqaza baina ithnatain, baina sillati wa dhillah, wa hayhat minna dhillah, hayhat minna dhillah, hayhat minna dhillah. Satu demi satu orang yang ikut karena harapan politik mulai menjauh. Mereka mendengar bahwa Kufah telah berubah. Muslim bin Aqil telah syahid, Hani bin Urwa telah dibunuh. Jalan di depan bukan jalan kemenangan dunia. Maka rombongan besar mengecil, seperti dunia yang meninggalkan wali Allah ketika wali Allah tidak lagi tampak menguntungkan. Yang tersisa adalah keluarga dan sahabat yang hatinya telah selesai berunding dengan dunia. Mereka tidak lagi bertanya apa yang akan kita dapat. Mereka hanya bertanya, di mana posisi kami saat putra Fatimah membutuhkan pembela? Di mana posisi kami ketika Al-Husain menyeru, hal min nasirin yansuruni, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Perjalanan berlanjut, debu padang pasir menempel pada wajah anak-anak, menahan sakitnya luka di kaki. Lelah wanita-wanita Ahlul Bait bergerak pelan. Sayyidah Zainab salamullahi alaiha menatap gurun yang panjang. Ia bukan perempuan biasa. Ia putri Ali, putri Fatimah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi malam-malam itu hatinya sudah mulai mencium bau musibah. Kadang ia melihat abangnya Al-Husain keluar masuk kemah, memandangi anak-anak, memandangi Abbas, memandangi Ali Al-Akbar, memandangi Qasim, seakan ingin menyimpan wajah mereka satu persatu sebelum hari ketika wajah-wajah itu akan rebah di atas pasir Karbala. Ia mendekati Al-Husain, menciumi kening, dada, pundak, tangan dan leher suci abangnya. Al-Husain bertanya, mengapa engkau menciumiku wahai putri Zahra? Zainab dengan lirih namun tegas menyatakan, wahai imamku, inilah wasiat dari Bunda Zahra kepadaku. Seketika dalam akhir hayatnya, ibu yang sedang menahan sakit rusuk memanggilku dan berwasiat, wahai putriku, kelak ketika sudah memasuki masa itu, engkau akan tahu. Ciumlah Al-Husain di kening, di pundak, lehernya, karena aku tidak ada bersamanya kala itu. Wasiatku tak boleh engkau tinggalkan, karena Al-Husain akan disayat, diinjak, diludahi dan dipenggal lehernya. Wah Husainah, wah Husainah, wah Husainah. Dalam perjalanannya tiba-tiba datanglah Hur bin Yazid Ar-Riyahi bersama pasukannya. Hur datang sebagai utusan kekuasaan, tetapi di dalam dirinya masih ada celah cahaya. Ia tidak datang dengan hinaan pada awalnya. Ia menjalankan perintah, menghalangi jalan dan membawa tekanan dari Ibnu Ziyad. Imam Husain alaihissalam tidak membalasnya dengan dendam. Bahkan ketika pasukan Hur kehausan, Imam memerintahkan agar mereka diberi air, termasuk kuda-kuda mereka. Hur sedikit tersontak kala itu. Ia mulai khawatir akan amal Islamnya, mulai berbenah diri, apakah benar tindakan ini? Apakah benar apa yang kulakukan ini? Ini sungguh adalah putra Haidar, singa padang pasir yang dulu sempat ia ikuti perang-perangnya dalam membela Islam. Inilah Husain. Kepada pasukan yang kelak menghalangi jalannya, ia tetap memberikan minum. Sementara kelak kepada bayi Husain yang kehausan, musuh tidak pernah memberi setetes pun air. Ikhwan wa akhwatil aizza, pada tanggal 2 Muharram 61 Hijriah, kafilah itu akhirnya sampai di sebuah tanah. Kuda Imam Husain berhenti. Imam bertanya, apa nama tempat ini?
Ada yang menjawab Nainawa, ada yang menyebut Ghadiriyah, ada yang berkata Syati'ul Furat. Imam bertanya lagi seakan menunggu nama yang pernah didengarnya dari Rasulullah dan ayahnya. Lalu seseorang berkata Karbala. Saat nama itu terdengar, hati para malaikat seakan menunduk. Inilah Imam kemudian berkata, inilah karbun dan bala, padang dan derita, duka dan bencana. Di sebagian riwayat disebutkan bahwa Imam Husain alaihissalam membeli tanah Karbala dan mewasiatkan agar kelak para peziarahnya diterima dan dijamu. Bahkan tanah tempat beliau dibunuh pun tidak ingin beliau ambil dengan zalim. Seakan Imam berkata kepada sejarah, mereka akan merampas airku, membunuh anak-anakku, membakar kemahku. Tetapi aku tidak akan merampas hak siapapun, bahkan sejengkal tanah tempat darahku nanti jatuh. Di tanah itu, Al-Husain alaihissalam memandang keluarganya. Inilah tanah tempat Ali Akbar akan jatuh dengan dada terkoyak. Inilah tanah tempat Qasim putra Hasan akan meminta izin dengan wajah kecil yang baju zirahnya masih terlalu besar untuk ukuran usia anak 9 tahun. Inilah tanah tempat Abbas akan berangkat membawa harapan-harapan anak kecil, lalu kembali tanpa kedua tangan. Inilah tanah tempat bayi kecil akan diangkat oleh ayahnya, bukan untuk diajak bermain, tetapi untuk ditunjukkan kepada musuh, jika kalian tidak mengasihiku, kasihnilah bayi ini. Tetapi bahkan bayi pun tidak selamat dari panah kebencian. Wah Husainah, wah Wailah, wah Husainah, wah Wailah. Zainab salamullah alaiha merasakan dadanya yang semakin sesak. Al-Husain alaihissalam menghibur mereka, tetapi hiburan seorang imam, bukan janji bahwa musibah tidak akan datang. Hiburan beliau adalah kekuatan untuk tidak runtuh ketika musibah datang. Adikku, jangan biarkan setan mengambil kesabaranmu. Semua penghuni dunia akan mati. Kakek kita lebih baik dariku, ayah kita lebih baik dariku, ibuku lebih baik dariku, kakakku lebih baik dariku, semuanya telah meninggalkan dunia. Al-Husain tidak sedang mengajari Zainab tentang kematian dari mimbar. Ia sedang mempersiapkan Zainab untuk melihat tubuhnya sendiri tanpa kepala. Malam-malam di Karbala telah dimulai. Kemah-kemah didirikan berdekatan. Imam Husain alaihissalam berkali-kali keluar dan masuk, memeriksa keluarganya, menenangkan anak-anak, menguatkan sahabat, berulang kali menyebutkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Inilah kebaikan, inilah surga yang dijanjikan. In kana dinu Muhammadin lam yastakim illa biqatli faya suyuf khudini. Apabila agama Muhammad tidak akan tegak kecuali karena terbunuhnya aku, maka wahai pedang-pedang durjana, perangilah aku. Wasiat beliau bukan hanya tentang perang, tetapi tentang kesucian, tanggung jawab. Bila ada hutang, lunasilah. Bila ada hak manusia, kembalikanlah. Bila ada keluarga yang masih bergantung padamu, pikirkanlah. Bila hati belum siap mati, jangan malu untuk pergi. Bahkan di ambang pembantaian, Al-Husain masih mengajarkan fikih-fikih hak manusia. Ia tidak ingin seorang mati bersamanya membawa beban zalim kepada orang lain. Inilah agama Muhammad yang asli. Syahadah tidak menghapus kewajiban menjaga amanah. Ikhwani wa akhwatil aizza, malam ketiga Muharram bukan sekedar malam kafilah tiba di Karbala. Ini adalah malam ketika sejarah berhenti dan bertanya kepada kita, di mana posisi kita ketika kebenaran dikepung? Apakah kita seperti penduduk Kufah yang menangis dalam surat tetapi lari saat pengorbanan diminta?
Apakah kita seperti Hani yang melindungi utusan imam? Apakah kita seperti Muslim yang tetap tegak walau sendirian? Apakah kita seperti Maitham yang lidahnya dipotong tetapi cintanya tidak bisa putus? Ataukah kita hanya mencintai Husain di majlis tetapi meninggalkan nilai Al-Husain dalam hidup saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab, tidak hanya dengan tangisan, tetapi dengan wujud loyalitas. Bagaimana kita bisa mewujudkan tangisan-tangisan ini menjadi aksi, menjadi evaluasi, menjadi bagaimana cara kita bisa menghadapi dunia saat ini. Salam atasmu wahai Aba Abdillah. Salam atas tubuh yang terkoyak di Karbala. Salam atas keluarga yang ditawan. Salam atas Zainab yang menjaga agama dengan khutbahnya. Salam atas Husain yang tidak kalah ketika terbunuh, tetapi justru membangunkan umat yang tertidur. Ya Allah, jangan jadikan tangisan kami hanya suara. Jadikan ia taubat, keberanian, dan janji untuk selalu berdiri bersama kebenaran. Putra bersama sahib asri waz zaman, dan menjauhi kejahatan dimanapun. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dan jagalah anak-anak keturunan kami, dan akhiri sisa hidup kami hanya dengan mencintai Al-Husain wa ala Ali ibn Al-Husain wa ala aulad Al-Husain wa ala ashab Al-Husain wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bihubbil Husain mansurun mahbubun marzuqun man salla ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil farja Nabi Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.